Kafir itu ada konteks waktunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, ya, MBS. Lebih populer Pendeta HTD, very clear. Anda mau bicara kafir? Kafir itu ada konteks waktunya. Ada zaman dulu, lalu zaman perjanjian baru, dan zaman sekarang, ya. Zaman awal-awal Yesus hidup, ya, dan zaman sekarang. Di zaman dulu Bilangan 23, ya, ayat berapa ya? Ayat 9, ya. Benar ya, mudah-mudahan benar lah. Itu ada kata kafir. Kafir itu semua bangsa di luar bangsa Israel disebut kafir. Itu zaman dulu. Ya, zaman perjanjian lama. Pokoknya semua bangsa yang di luar Israel itu disebut kafir. Bilangan 23 ayat 9 apa 19 begitulah. Ya. Bangsa paling kafir itu apa? Ya bangsa di sekitar Israel. Bangsa apa Pak? Arab. Aduh, jadi bangsa Arab itu dulu disebut bangsa paling kafir. Ya. Lalu di zaman Yesus melayani, Matius 5 ayat 22, Matius 5 22, yang disebut kafir itu orang yang bukan Yahudi, beragama Yahudi. Ya, waktu itu, ya, definisi kafir itu pokoknya orang yang tidak beragama Yahudi, itulah kafir. Orang paling kafir apa? Yang di luar agama Yahudi. Ya di sekitar Yahudi itu kan ada banyak agama. Ya. Nah, di zaman sekarang kalau Anda mau mendefinisikan kafir itu Galatia 2 ayat 14 yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Yang non-Kristen itulah kafir kalau zaman sekarang. Ya, Galatia 2:14, zaman dulu, zaman perjanjian lama, semua bangsa selain bangsa Israel al-kafirun. Lalu zaman Yesus semua yang tidak agama Yahudi al-kafirun. Sekarang ya di zaman sekarang Galatia 2:14 yang bukan Kristen al-kafirun. Lo gampang toh? Kalau Anda bukan Kristen kok bilang kafir, ya berarti al-kafirun teriak al-kafirun. Kafir teriak kafir. Nancep Pak mak jelebak. Jadi kafir untuk konteks sekarang adalah yang non-Kristen. Ayat Alkitab, ya. Ayat Alkitab itu ya non-Kristen itu apa saja? Maaf kata nih ya, Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent, Saksi Yehova, ya Judaism, itu semua non-Kristen itu al-kafirun. Yes. Galatia 2:14. Ya clear Bapak Ibu Saudara ya. Makanya jangan jadi al-kafirun, jangan jadi kafir, dan jangan kafir teriak kafir. Sembahlah Yesus sebagai Tuhan dan Allah satu-satunya di surga. Sembahlah Yesus, jangan sembah Bapa atau Maria. Sembah Yesus, kita akan dipastikan masuk surga, hidup kekal selamanya. Sembah Bapa, sembah Maria, dipastikan ke neraka, mati kekal selamanya. Jadi very clear ya, janganlah kafir teriak kafir. Kafir itu ada konteks waktunya. Zaman dulu di dalam Bilangan 23 ayatnya kalau tidak 9 ya 19 lah. Pokoknya belakangnya ada 9 itu ya. Ya, itu disebut semua
di luar bangsa Israel kafir. Lalu di zaman Yesus melayani semua yang non Yahudi, non agama Yahudi kafir. Ya, di zaman kekristenan Galatia 2:14 yang non Kristen itu kafir. Jadi jangan Anda al-kafirun teriak kafirun. Kafir teriak kafir, ngatain orang Kristen kafir ya. Ya, seperti itu. Ya, tetapi orang Kristen tidak pernah sih ngatain di luar sana kafir, walaupun yang paling berhak ngatain kafir itu orang Kristen, yang paling berhak ya. Ya, tapi karena kita mengasihi sesama ya kita nggak mau lah ya. Tapi coba ya, ada yang berani nggak ngatain HTD kafir? Tak kick balik kau. Langsung nungging-nungging, gulung-gulung gitu. Apotek tutup, nggak ada obat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila. Jangan kafir teriak kafir ya. Ya, Kristen lebih dari cukup untuk kick balik kamu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri ya. Kita saling menghargai, saling menghormati. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.